Jangan hubungi aku sibuk, bentaknya di telepon. Dia tidak tahu, aku berdiri tepat di depan pintu kamar hotel nomor 305, mendengarkan desahan wanita lain di sampingnya. Nikmatilah selingkuhmu, Mas, karena setelah pintu ini terbuka, hidupmu akan hancur menjadi debu. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lorong hotel bintang 5 ini terasa begitu dingin, seolah pendingin udara di sini disetel untuk membekukan hatiku yang memang sudah mulai mati rasa. Karpet tebal bermotif bunga lili meredam suara langkah kaki stiletoku, membiarkanku berjalan seperti hantu yang siap menghantui mangsanya. Di tangan kiriku, sebuah ponsel pintar menempel erat di telinga. Di tangan kananku, sebuah keycard atau kartu akses kamar yang kudoakan semoga masih berfungsi. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar bernomor 305. Jantungku berdegup kencang, bukan karena gugup, melainkan karena adrenalin kemarahan yang kutahan mati-matian agar tidak meledak sebelum waktunya. Aku menarik napas panjang, mencoba menormalkan suaraku. "Halo, Mas," sapaku lembut pada sambungan telepon itu. "Halo, Amara, kenapa lagi sih?" Suara di seberang sana terdengar tidak sabar, dengan latar belakang suara televisi yang sayup-sayup. Suara yang sama persis dengan suara yang bisa kudengar, walau samar, dari balik pintu kayu mahoni di depanku ini. "Mas di mana? Kok suaranya bergema begitu? Aku kangen, Mas. Anak-anak juga nyariin ayahnya. Kapan pulang?" tanyaku, memancing. "Astaga, Amara," desah Bram, suamiku, dengan nada kesal yang tidak ditutup-tutupi. "Kan aku sudah bilang dari kemarin. Aku lagi kunjungan keluar kota. Ini lagi di lokasi proyek, ngecek bangunan. Ribet banget, berdebu, panas. Kamu jangan manja deh nanyain pulang terus." "Lokasi proyek? Berdebu? Panas?" Aku menahan tawa getir. Hotel Grand Horizon tempatku berdiri ini adalah salah satu hotel termewah di pusat kota, bukan di luar kota. Dan jelas di sini dingin, bukan panas. Kebohongan yang sangat amatir untuk seorang pria yang merasa dirinya paling pintar sedunia. "Oh, begitu ya, Mas. Maaf ya kalau aku ganggu. Aku cuma khawatir karena perasaan aku nggak enak," kataku lagi, sambil menempelkan telingaku lebih dekat ke daun pintu. Aku mendengar suara Bram dari dalam kamar, sedikit lebih keras daripada di telepon. Iya, udah ya, jangan telepon-telepon dulu. Aku mau meeting sama klien penting habis ini. Ponsel mau aku matikan biar fokus." Tiba-tiba, telingaku menangkap suara lain dari dalam kamar. Suara tawa cekikikan seorang wanita. Suara itu melengking manja, "Sayang udahan dong teleponnya. Air hangatnya keburu dingin nih." Darahku mendidih seketika. Tanganku mencengkeram ponsel, hingga buku-buku jariku memutih. "Mas, itu suara siapa?" tanyaku, pura-pura kaget. Bram terdengar panik sejenak, lalu membentakku dengan kasar. "Itu suara sekretaris klien. Udah dibilang ini lagi meeting rame-rame. Kamu tuh curigaan terus jadi istri. Jangan hubungi terus, aku sedang sibuk." Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku menurunkan ponsel dari telinga, menatap layar yang kini gelap. "Sibuk?" gumamku pelan. "Sibuk menghancurkan rumah tanggamu sendiri, Mas." Di dalam kamar, aku mendengar suara Bram yang samar-samar berbicara dengan nada membujuk, diikuti suara tawa wanita itu lagi. "Udah dimatiin. Yang? Istrimu bawel banget sih. Ganggu mood aja. Biarin aja. Dia emang gitu, nggak bisa mandiri. Apa-apa harus lapor aku. Udah yuk, lanjut lagi." Air mataku, yang kupikir akan tumpah, ternyata tidak keluar setetes pun. Rasa sedih itu sudah lewat. Yang tersisa kini hanyalah rasa jijik dan tekad yang bulat. Bram pikir aku adalah istri bodoh yang hanya bisa menunggu di rumah sambil menyusui anak dan memasak. Bram pikir aku tidak tahu apa-apa tentang kunjungan luar kota yang sudah dia lakukan 3 kali dalam bulan ini. Dia lupa siapa aku sebelum menikah dengannya. Dia lupa bahwa akulah yang merapikan laporan keuangannya setiap bulan.
Dia lupa bahwa insting seorang istri lebih tajam daripada silet. Aku menatap kartu akses di tanganku. Kartu ini kudapatkan bukan dengan cara ilegal. Hotel ini milik salah satu rekan bisnis almarhum ayahku, Om Wijaya. Cukup satu telepon tadi pagi sambil menangis terseduh-seduh menceritakan kecurigaanku, Om Wijaya langsung memberiku akses master key. Hajar dia, Amara. Jangan biarkan laki-laki menginjak harga diri putri sahabatku. Begitu pesan Om Wijaya. Aku merapikan rambutku sejenak, membetulkan letak gaun merah marun yang kupakai, gaun yang dulu Bram bilang terlalu mencolok. Tapi hari ini kupakai khusus untuk merayakan kematian pernikahanku. Aku ingin terlihat sempurna saat mereka hancur. Aku tidak mengetuk pintu. Mengetuk hanya akan memberi mereka kesempatan untuk memakai baju dan menyembunyikan bukti. Aku menempelkan kartu akses itu ke sensor pintu. Beep. Klek. Lampu indikator berubah hijau. Mekanisme kunci terbuka. Aku memutar gagang pintu dengan perlahan, nyaris tanpa suara. Pintu terbuka, mengeluarkan aroma campuran antara parfum maskulin murah yang biasa dipakai Bram dan aroma vanila manis yang menyengat, aroma parfum wanita itu. Aku melangkah masuk ke dalam area foyer kamar suite itu. Sepatuku melangkah pasti. Di ruang tengah, terlihat pakaian-pakaian berserakan di lantai. Kemeja kerja Bram, celana bahannya, dan sebuah dress mini penuh payet serta pakaian dalam wanita berenda merah yang tergeletak sembarangan di atas sofa. Pemandangan itu membuat perutku mual, tapi aku menelannya kembali. Aku berjalan menuju pintu kamar tidur yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, aku bisa melihat mereka. Bram, suamiku yang katanya sedang kepanasan di proyek, sedang duduk bersandar di kepala ranjang dengan telanjang dada, memegang gelas wine. Dan di sampingnya, seorang wanita muda dengan rambut dicat pirang, sedang menyandarkan kepalanya di dada Bram sambil memainkan jari-jarinya di sana. Untung istri kamu gampang dikibulin ya, Mas, ucap wanita itu, yang kukenali sebagai Lydia, mantan SPG di kantor Bram. Coba kalau dia tahu kita di sini, bisa perang dunia. Bram tertawa, tawa yang meremehkan. Halah, Amara itu nggak bakal berani macem-macem. Dia itu terlalu cinta sama aku. Lagian, semua aset kan aku yang pegang kendali. Dia nggak bakal bisa hidup tanpa aku. Aku tersenyum miring. Oh ya, Mas? Mari kita lihat siapa yang tidak bisa hidup tanpa siapa. Aku mendorong pintu kamar tidur itu lebar-lebar, hingga membentur dinding dengan suara keras. Braa. Selamat sore, Bapak Proyek. Sapaku dengan nada riang yang dibuat-buat, sambil bersedekap dada di ambang pintu. Wah, proyeknya nyaman sekali ya. Ada fasilitas room service dan partner kerja yang sangat terbuka. Suara gelas pecah terdengar nyaring. Bram terlonjak kaget sampai menjatuhkan gelas wine-nya ke lantai. Wajahnya yang tadi merah merona karena alkohol, seketika berubah pucat pasi seputih kertas. Matanya melotot seolah melihat hantu. Lydia menjerit histeris, sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang setengah terbuka. Permainan dimulai, Mas. Dan aku, Amara, adalah pemenangnya. Kepanikan di wajah Bram adalah pemandangan paling memuaskan yang pernah kulihat selama 5 tahun pernikahan kami. Mulutnya menganga, membuka tutup seperti ikan maskoki yang kehabisan oksigen. Dia berusaha bangkit dari ranjang, tapi kakinya tersangkut selimut, membuatnya nyaris terjungkal ke lantai dengan cara yang sangat tidak elegan. Amara, gagapnya. Suaranya pecah, hilang sudah wibawa yang tadi dia pamerkan di telepon. Kamu kok bisa? Aku tidak menjawab. Aku melangkah masuk ke dalam kamar itu dengan santai, seolah aku sedang memasuki butik langgananku, bukan kamar tempat suamiku berzinah. Aku berjalan menuju kursi arcair di sudut ruangan, mengibaskan sedikit debu imajiner di sana, lalu duduk dengan menyilangkan kaki. Kenapa, Mas? Kaget? Tanyaku tenang. Tadi katanya sibuk meeting? Mana kliennya? Oh, ini kliennya. Aku menunjuk Lydia dengan daguku. Klien kok meetingnya di kasur? Proyek apa ini? Proyek reproduksi? Lydia, yang kini sudah berhasil membungkus tubuhnya dengan selimut hotel, menatapku dengan tatapan berani yang dipaksakan. Jaga mulut lo ya. Lo siapa main masuk-masuk kamar orang sembarangan? Nggak punya sopan santun.
Aku tertawa kecil. Sopan santun? Kamu bicara soal sopan santun sambil tidur dengan suami orang? Lucu sekali. Kamu pelawak ya, selain jadi wanita simpanan? Amarah. Cukup, bentak Bram. Dia sudah berhasil berdiri dan memakai jubah mandi hotel dengan terburu-buru. Wajahnya mulai memerah lagi, kali ini karena marah bercampur malu. Dia mencoba mengembalikan dominasinya, strategi klasik Bram, menyerang balik saat terpojok. Kamu ngapain kesini hah? Membuntuti aku? Kamu gak percaya sama suami sendiri? Istri macam apa kamu? Istri macam apa? Aku berdiri perlahan, menatapnya tajam. Istri yang suaminya bilang dinas luar kota tapi GPS mobilnya stay di Hotel Bintang 5 pusat kota selama 2 hari. Istri yang suaminya bilang meeting proyek, tapi tagihan kartu kredit tambahannya dipakai belanja tas di mall sebelah hotel ini 1 jam yang lalu. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tas tanganku, cetakan mutasi rekening dan lokasi GPS, lalu melemparnya ke wajah Bram. Kertas itu melayang pelan sebelum jatuh di kakinya. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir karena aku diam di rumah, aku buta? Suaraku mulai meninggi, tapi tetap terkontrol. Aku mencium aroma parfum murahan ini di kemejamu minggu lalu. Aku diam. Aku menemukan struk makan malam romantis di saku celanamu 2 hari lalu. Aku diam. Tapi saat kamu membentakku di telepon tadi, menyuruhku jangan mengganggu padahal kamu sedang asyik bermesraan, itu batas kesabaranku. Bram. Bram menunduk melihat kertas bukti itu. Dia tidak bisa menyangkal. Tapi ego laki-lakinya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Ya terus kenapa? Tantang Bram, mengangkat wajahnya dengan angkuh. Kalau aku selingkuh kenapa? Itu karena kamu. Kamu di rumah cuma ngurus anak, gak pernah dandan, gak pernah layanin aku dengan benar. Lihat Lydia. Dia cantik, dia ngerti aku, dia bisa bikin aku seneng. Gak kayak kamu yang kaku kayak kanebo kering. Heh, Tante. Lydia ikut menimpali, merasa mendapat angin segar dari pembelaan Bram. Dia mengibaskan rambut pirangnya yang kusut. Sadar diri dong. Mas Bram itu butuh wanita yang berkelas. Bukan ibu-ibu dasteran kayak lo. Mending lo pulang, urus anak, biarin Mas Bram bahagia sama gue. Lagian Mas Bram bilang dia udah gak cinta sama lo. Dia cuma kasihan. Hatiku nyeri mendengar itu. Sangat nyeri. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka melihatku menangis. Tidak hari ini. Oh, begitu. Aku mengangguk-angguk pelan. Jadi Mas Bram selingkuh karena aku kurang cantik dan kurang melayani? Dan kamu, Lydia, kamu mau sama Bram karena dia apa? Kaya? Hebat? Jelaslah, seru Lydia bangga. Mas Bram itu manajer sukses. Duitnya banyak. Dia beliin gue tas, perhiasan, diajak nginep di hotel mewah. Emangnya lo? Paling dikasih uang belanja pas-pasan. Aku menatap Bram. Dia memalingkan wajah, tidak berani menatap mataku saat Lydia membual tentang kekayaannya. Bram tahu persis dari mana asal uang itu. Lydia, desisku kasihan. Kamu tidak tahu ya? Manajer sukses, yang kamu banggakan ini, gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobil Pajero yang dia bawa itu. Mobil itu, atas namaku. Rumah yang dia tinggali, warisan orang tuaku. Kartu kredit yang dia gesek buat beliin kamu tas itu. Tagihannya, siapa yang bayar? Aku. Lydia terdiam. Alisnya berkerut bingung. Dia menatap Bram. Mas, maksud dia apa? Kamu bilang kamu yang punya perusahaan. Bram tampak panik. Jangan dengerin dia, Yang. Dia cuma mau ngejatuhin harga diri aku. Aku yang kerja keras. Aku kepala keluarga. Kepala keluarga yang uang bensinnya minta istri, potongku sadis. Bram, kamu lupa? 2 bulan lalu kamu nangis-nangis di kakiku minta tolong dilunasi hutang judimu? Kamu lupa? Jabatan manajer itu kamu dapat karena Om Wijaya, pemilik hotel ini, kasihan sama aku. Aku melangkah mendekati meja rias di mana dompet Bram tergeletak. Aku mengambil dompet itu. Hei, balikin, teriak Bram hendak merebutnya. Aku menepis tangannya, lalu mengeluarkan semua kartu kredit dan kartu debit dari dompet itu. Ada 5 kartu.
Platinum, Gold, Black Card. Kartu ini, kataku sambil mengangkat kartu Platinum. Limitnya 100 juta. Kamu pakai buat booking kamar ini kan? Kre. Aku mematahkan kartu itu menjadi 2 bagian di depan mata mereka. Amarah. Kamu gila? Jerit Bram histeris. Itu kartu buat operasional kantor. Salah, koreksiku. Itu kartu tambahan dari rekening pribadiku. Dan sekarang sudah jadi sampah. Aku mengambil kartu berikutnya. Ini kartu buat cicilan mobil kan? Kre. Patah lagi. Ini kartu buat gaya-gayaan kamu traktir teman-temanmu? Kre. Bram memucat. Kakinya goyah. Dia melihat sumber kehidupannya dihancurkan satu persatu. Tanpa kartu-kartu itu, dia hanyalah seorang pria dengan gaji UMR yang gaya hidupnya selangit. Dan kamu, Lydia, aku beralih pada wanita simpanan itu. Tas branded yang baru dibelikan Bram tadi pagi? Sayang sekali, transaksinya baru saja aku batalkan lewat telepon sebelum aku masuk ke sini. Pihak toko akan segera menghubungi polisi karena indikasi penipuan kartu kredit jika barangnya tidak dikembalikan dalam 1x24 jam. Wajah Lydia berubah dari sombong menjadi horor. Apa? Nggak mungkin. Mas Bram, ini bohong kan? Bram tidak menjawab. Dia memegangi dadanya, napasnya mulai tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran deras. Dia melihat potongan kartu-kartu di lantai, seperti melihat potongan nyawanya sendiri. Mas Bram kenapa? Lydia panik melihat Bram yang mulai sempoyongan. Kalian pikir aku datang ke sini cuma buat nangis dan minta kalian putus? Tanyaku dingin. Tidak. Aku datang ke sini untuk mengambil kembali apa yang jadi milikku. Fasilitas. Uang. Harga diri. Aku mengeluarkan ponselku, menekan satu tombol. Halo, Pak Satpam, tolong ke kamar 305. Ada tamu tak diundang yang harus diusir. Dan tolong panggilkan polisi, ada dugaan penyalahgunaan aset. Mendengar kata polisi, mata Bram terbalik ke atas. Tekanan darahnya sepertinya anjlok drastis karena syok. Tubuhnya limbung, lalu, bruk. Bram jatuh pingsan di atas karpet tebal, tepat di samping kaki Lydia. Mas Bram. Bangun mas. Jangan mati dulu, bayarin dulu tagihan hotelnya. Jerit Lydia histeris, mengguncang-guncang tubuh Bram yang tak sadarkan diri. Aku hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan datar. Pingsan? Lemah sekali. Padahal aku belum mengeluarkan surat gugatan cerainya. Lydia berteriak histeris, mengguncang-guncang tubuh Bram yang tergeletak tak berdaya di lantai karpet bermotif bunga lili itu. Namun, yang keluar dari mulutnya bukanlah kekhawatiran seorang kekasih yang tulus, melainkan kepanikan seorang parasit yang kehilangan inangnya. Mas, bangun dong, mas. Jangan bikin malu. Ini tagihan room service belum dibayar. Tas aku gimana? Mas Braam. Aku hanya menatap pemandangan menyedihkan itu dengan tangan bersedekap. Tidak ada setitik pun rasa iba di hatiku. Justru rasa jijik yang semakin menggunung. Percuma kamu teriak, Lydia. Dia pingsan karena syok. Syok menyadari dia baru saja jatuh miskin dalam hitungan menit. Kataku datar. Lydia mendongak. Matanya yang dilapisi maskara tebal menatapku nyalang. Lo jahat banget sih jadi istri. Suami lagi pingsan bukannya ditolongin malah disukurin. Pantesan Mas Bram selingkuh. Hati lo busuk. Busuk? Aku tertawa kecil, melangkah mendekat. Kamu tidur dengan suami orang di hotel mewah pakai uang istri sahnya, dan kamu bilang aku yang busuk? Logika kamu perlu diservis. Sama seperti moralmu. Aku berjongkok di samping tubuh Bram, menepuk pipinya pelan, bukan untuk menyadarkan, tapi untuk memastikan dia benar-benar pingsan atau hanya pura-pura. Napasnya teratur, meski keringat dingin membasahi dahinya. Dia benar-benar pingsan. Pria yang tadi membentakku di telepon dengan gagah berani, kini tak lebih dari seonggok daging tak berdaya di lantai hotel. Dengar, Lydia, bisikku tajam. Kamu bilang Bram manajer sukses? Biar ku beritahu satu rahasia lagi. Proyek luar kota yang dia banggakan itu, proyek itu fiktif.
Dia berbohong padamu untuk menutupi fakta bahwa kinerjanya di kantor sedang dalam masa percobaan karena targetnya tidak tercapai 3 bulan berturut-turut. Dan siapa yang melobi bosnya agar dia tidak dipecat bulan lalu? Aku. Lydia terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Tapi dia selalu bawa mobil bagus, dia selalu traktir aku di restoran mahal. Mobil itu cicilannya menunggak 2 bulan, dan surat peringatannya datang ke rumah kemarin. Restoran mahal? Cek saja mutasi rekeningnya kalau dia sadar nanti. Itu semua gesekan kartu kredit yang baru saja aku patahkan. Lydia menatap Bram dengan tatapan yang berubah. Dari panik menjadi jijik. Jadi, dia penipu? Bukan penipu, koreksiku. Dia cuma laki-laki pecundang yang bersembunyi di balik rok istrinya, tapi berlagak jadi raja di depan gundiknya. Tiba-tiba, ponsel Bram yang tergeletak di meja nakas berbunyi. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan WhatsApp. Aku berdiri dan mengambil ponsel itu. Karena Bram pingsan, aku dengan mudah menggunakan jari jempolnya untuk membuka kunci layar fingerprint. Hei, itu privasi, protes Lydia lemah. Privasi sudah mati saat dia membuka pintu kamar ini untukmu. Balasku dingin. Aku membuka pesan itu. Dari HRD kantor Bram. Pak Bram, mohon maaf. Surat peringatan ketiga, SP3, sudah kami terbitkan hari ini karena Bapak mangkir kerja tanpa keterangan yang jelas selama 2 hari. Padahal Bapak beralasan kunjungan dinas, yang sudah dikonfirmasi fiktif oleh klien. Mohon menghadap ke kantor besok untuk proses administrasi pemutusan hubungan kerja. Aku menunjukkan layar ponsel itu ke wajah Lydia. Selamat, Lydia. Pacarmu sekarang bukan cuma miskin, tapi juga pengangguran. Wajah Lydia pucat pasi. Dia mundur menjauh dari tubuh Bram, seolah Bram adalah penyakit menular. Nggak mungkin, gue nggak mau punya pacar pengangguran. Lydia mulai histeris lagi. Gue butuh duit buat bayar kosan. Gue butuh duit buat perawatan. Minta saja sama dia kalau dia bangun, kataku sambil melempar ponsel itu ke dada Bram. Suasana di kamar itu semakin kacau ketika pintu kamar diketuk keras dari luar. Permisi. Security. Aku berjalan membuka pintu. 2 orang petugas keamanan hotel berseragam safari hitam berdiri tegap di sana, didampingi seorang manajer hotel yang kukenal baik. Selamat sore, Bu Amara. Ada masalah apa? Tanya Pak Manajer sopan. Sore, Pak. Maaf mengganggu kenyamanan hotel. Ada tamu tak diundang di kamar saya yang menolak pergi dan membuat keributan. Dan suami saya sepertinya butuh sedikit bantuan untuk sadar dari mimpi indahnya. Jawabku tenang. Pak Manajer mengintip ke dalam, melihat Bram yang tergeletak dan Lydia yang berantakan. Dia mengangguk mengerti. Baik, Bu. Kami akan tangani. Perlu kami panggilkan ambulans? Tidak perlu, Pak. Cukup air dingin saja. Dia cuma kaget. Petugas keamanan masuk, membawa sebotol air mineral dingin. Salah satu dari mereka memercikan air itu ke wajah Bram. Bram mengerang, matanya mengerjap-ngerjap. Dia terbangun dengan wajah bingung, menatap langit-langit kamar hotel. Mas Bram, seru Lydia, tapi dia tidak mendekat. Dia berdiri di pojok ruangan sambil memeluk tas KW-nya erat-erat. Bram menoleh, melihatku berdiri menjulang di atasnya, diapit oleh 2 petugas keamanan. Ingatan tentang kejadian sebelum dia pingsan kembali menghantamnya. Wajahnya kembali pias. Amara ini mimpi kan? Tanyanya bodoh. Mimpi burukmu baru saja dimulai, Mas, jawabku. Bram berusaha duduk dibantu oleh petugas. Dia melihat kartu-kartu kreditnya yang patah berserakan di lantai. Dia melihat Lydia yang menatapnya dengan jijik. Dia melihat tatapan dingin petugas keamanan. Bapak dan ibu ini diminta untuk segera check out karena telah membuat kegaduhan dan penyalahgunaan identitas pemesan kamar, kata Pak Manajer tegas. Kamar ini dipesan atas nama Ibu Amara, dan Ibu Amara meminta kalian keluar sekarang. Tunggu. Saya suaminya. Saya berhak di sini. Bentak Bram, mencoba bangkit meski kakinya masih gemetar. Amara, kamu nggak bisa ngusir aku kayak gini. Ini KDRT psikis namanya. KDRT? Aku tertawa sinis.
Aku mengambil sebuah map merah dari dalam tasku. Map yang sudah kusiapkan sejak aku mengetahui perselingkuhan ini 2 hari yang lalu. Aku melemparkannya ke pangkuan Bram. Baca itu sebelum kamu bicara soal hak. Bram membuka map itu dengan tangan gemetar. Surat gugatan cerai. Penggugat, Amara Larasati. Tergugat, Bramantio. Dan di halaman berikutnya, perjanjian pranikah, pisah harta. Kamu ingat dokumen kedua itu, Mas? Tanyaku. Dokumen yang kamu tanda tangani 5 tahun lalu, karena kamu bilang kamu cinta tulus sama aku dan gak butuh hartaku? Nah, dokumen itu yang akan menyelamatkan semua asetku dari tangan kotormu. Mata Bram membelalak membaca poin-poin gugatan. 1. Hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. 2. Suami tidak berhak atas harta bawaan istri, rumah, mobil, deposito. 3. Suami wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah, yang nominalnya kusesuaikan dengan gaji UMR-nya. Amara, kamu tega ceraikan aku. Bram menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku salah, aku ngaku salah. Tapi masa sampai cerai? Kita punya anak-anak, Amara. Pikirin anak-anak. Justru karena aku mikirin anak-anak, aku ceraikan kamu, balasku tajam. Aku nggak mau anak-anakku punya ayah yang pembohong, peselingkuh, dan benalu. Aku nggak mau mereka tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Tapi aku cinta sama kamu, Amara. Lydia itu cuma mainan, cuma pelarian sesaat. Bram merangkak, mencoba memeluk kakiku. Hai. Lydia berteriak, tidak terima disebut mainan. Maksud lo apa mainan? Lo bilang lo cinta mati sama gue. Lo bilang istri lo itu membosankan. Diam kamu, bentak Bram pada Lydia. Gara-gara kamu hidupku hancur. Kalau kamu gak ngerayu aku terus, aku gak bakal kayak gini. Pergi sana. Lydia ternganga. Wah, gila lo ya. Dasar cowok gak punya telur. Udah miskin, nyalahin orang lain lagi. Lydia mengambil bantal sofa dan melemparkannya ke wajah Bram. Cukup, teriakku, menghentikan drama murahan itu. Mas, tanda tangani surat itu sekarang atau aku akan serahkan bukti CCTV hotel ini ke pengadilan sebagai bukti perzinahan. Kalau itu terjadi, kamu bukan cuma kehilangan harta, tapi juga bisa dipidana. Bram menelan ludah. Pidana perzinahan. Itu akan membuatnya benar-benar tamat. Aku butuh waktu. Cicit Bram. Waktumu habis saat kamu membuka kancing kemejamu di kamar ini bersama wanita itu. Kataku. Tanda tangan, atau aku panggil polisi yang sudah menunggu di lobi. Bram menatapku, mencari sisa-sisa cinta di mataku. Tapi dia tidak menemukannya. Dia hanya menemukan tembok es yang kokoh. Dengan tangan gemetar dan air mata yang menetes membasahi pipinya, Bram mengambil pena yang kuberikan. Dia menandatangani surat itu. Detik itu juga, dia resmi melepaskan satu-satunya hal berharga dalam hidupnya, keluarganya. Bagus, aku mengambil kembali map itu. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Keluar dari sini, dan jangan pulang ke rumah. Kunci rumah sudah aku ganti 1 jam yang lalu, dan koper-kopermu sudah ditaruh satpam komplek di pos depan. Amara, aku harus tinggal di mana? Isak Bram. Aku nggak punya uang, semua kartu kamu patahin. Itu bukan urusanku lagi, jawabku sambil berbalik badan menuju pintu. Minta tolong saja sama, mainan, kesayanganmu itu. Aku menoleh pada Lydia yang sudah siap kabur. Lydia, bawa dia. Kalian kan pasangan sehidup semati? Nikmati hidup barumu bersamanya. Aku melangkah keluar dari kamar 305 tanpa menoleh lagi. Di belakangku, terdengar suara tangisan Bram yang meraung-raung dan sumpah serapah Lydia. Pintu tertutup. Hening. Aku berjalan menyusuri lorong hotel. Air mata akhirnya menetes di pipiku. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Beban berat yang menghimpit dadaku selama berbulan-bulan akhirnya terangkat. Aku, Amara, kini bebas. Lorong hotel itu panjang dan sunyi. Seolah menjadi jembatan antara neraka yang baru saja kutinggalkan dan surga kebebasan yang menantiku di ujung sana. Suara pintu kamar 305 yang tertutup otomatis di belakangku terdengar, seperti dentang palu hakim yang memutus perkara. Tok.
Selesai. Kakiku melangkah dengan irama yang teratur. Ta, ta, ta. Suara tumit sepatu stiletto merah marunku memecah keheningan, mengirimkan gema yang terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Namun, di balik ketenangan langkahku, dadaku bergemuruh hebat. Adrenalin yang tadi membakar keberanianku untuk mendobrak kamar itu kini perlahan surut, meninggalkan rasa lemas yang aneh di persendian. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena pelepasan emosi yang sudah menumpuk selama berbulan-bulan. Aku berhenti sejenak di depan lift, menekan tombol turun, lalu bersandar pada dinding marmer yang dingin. Aku memejamkan mata, membiarkan bayangan wajah Bram yang hancur tadi menari-nari di kelopak mataku. Wajah pria yang dulu kucintai setengah mati. Wajah pria yang kepadanya aku pernah bersumpah setia di altar suci. Wajah pria yang, beberapa menit lalu, menangis di kakiku bukan karena menyesal telah mengkhianatiku, tapi karena takut kehilangan fasilitas hidup nyamannya. Betapa menyedihkannya cinta ketika ia mati dan membusuk menjadi rasa jijik. Ting! Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk. Di dalam, aku melihat pantulan diriku di cermin dinding lift. Wajahku tenang, riasanku masih sempurna, tidak ada maskara yang luntur karena air mata. Aku terlihat kuat. Aku terlihat berdaya. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Kamu hebat, Amara. Kamu berhasil melewati badai pertama. Lift meluncur turun menuju lobi. Aku mengeluarkan ponselku, menghubungi Pak Surya, pengacara kepercayaan almarhum ayahku yang kini menjadi pelindung hukumku. Halo, Pak Surya. Sudah selesai, kataku saat sambungan terhubung. Bagus, Amara. Bagaimana responnya? Suara tua yang berwibawa terdengar di seberang sana. Seperti dugaan Bapak. Dia menandatangani surat gugatannya karena takut dipidana. Mentalnya kerupuk. Pak, baru digertak sedikit soal CCTV dan polisi, dia langsung menyerah. Manusia yang hidup dari belas kasihan orang lain memang tidak punya tulang punggung. Amara. Lalu sekarang posisimu di mana? Saya di lift, menuju lobi. Oh ya, Pak. Tolong pastikan tim Bapak sudah memblokir aksesnya ke rekening bersama, meski isinya memang uang saya, dan pastikan surat pemblokiran aset sudah sampai ke tangan HRD kantornya untuk menahan pesangonnya, kalau dia dapat pesangon. Sudah beres 10 menit yang lalu. Rekeningnya sudah beku. Dia tidak akan bisa membeli sebotol air mineral pun mulai detik ini. Terima kasih, Pak. Saya akan mampir ke kantor Bapak besok untuk menyerahkan berkas aslinya. Aku menutup telepon tepat saat pintu lift terbuka di lantai dasar. Lobi Hotel Grand Horizon sangat megah, dengan lampu gantung kristal raksasa dan lantai marmer yang mengkilap. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, wangi, dan berkelas. Kontras sekali dengan sampah yang sebentar lagi akan turun dari lantai 3. Aku berjalan menuju meja resepsionis. Seorang petugas wanita dengan senyum ramah menyapaku. Selamat sore, Ibu Amara. Ada yang bisa kami bantu? Apakah ibu sudah mau check out? Tanyanya sopan. Dia mengenaliku karena aku pemegang kartu keanggotaan VIP di jaringan hotel ini, warisan koneksi ayah. Sore, Mbak. Saya mau menginformasikan sesuatu, kataku sambil meletakkan kartu akses di meja marmer itu. Kamar 305. Saya memang yang memesan kamarnya, tapi saya tidak jadi menginap. Di dalam sana masih ada 2 orang tamu, Bapak Bramantio dan seorang wanita. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan tagihannya? Aku tersenyum tipis. Untuk biaya sewa kamar, sudah terdebet dari kartu saya saat booking. Jadi itu saya ikhlaskan sebagai sedekah terakhir. Tapi, aku mencondongkan tubuh sedikit, menatap mata resepsionis itu. Untuk semua tagihan tambahan room service, minibar, laundry, spa, atau kerusakan apapun yang terjadi di dalam kamar tolong tagihkan langsung kepada tamu yang ada di sana saat mereka keluar nanti. Cabut kartu kredit saya dari sistem jaminan untuk biaya tambahan. Resepsionis itu tampak sedikit bingung, tapi dia mengangguk profesional. Baik, Bu. Jadi incidentals ditanggung oleh tamu in-house ya? Benar. Dan satu lagi, Mbak. Tolong panggilkan security untuk bersiaga di lobi. Saya rasa tamu di kamar 305 akan sedikit bermasalah saat membayar.
Setelah menyelesaikan urusan di resepsionis, aku tidak langsung pergi. Aku duduk di salah satu sofa empuk di area lounge lobby, memesan segelas iced lemon tea. Aku ingin menonton pertunjukan terakhir ini. Aku ingin melihat bagaimana Bram keluar dari hotel ini. 10 menit berlalu. Lift terbuka. Keluarlah Bram dan Lydia. Penampilan mereka sangat kacau. Bram memakai kemeja kerjanya yang kusut dan tidak dikancingkan dengan benar. Jasnya tersampir asal-asalan di lengan. Wajahnya masih pucat, matanya merah dan bengkak. Dia berjalan gontai seperti orang mabuk. Di sebelahnya, Lydia berjalan cepat dengan wajah cemberut, menyeret koper kabin dan menjinjing tas-tas belanjaannya. Mereka berdua menjadi pusat perhatian para tamu lain di lobi yang menatap mereka dengan heran dan risih. Bram celingukan, matanya menyapu seluruh lobi dengan panik. Saat matanya menangkap sosokku yang sedang duduk santai menikmati minuman, dia terlonjak. Ada secercah harapan di matanya. Dia berlari kecil menghampiriku, mengabaikan Lydia yang tertinggal di belakang. Amara, Amara, panggilnya dengan suara parau yang menyedihkan. Dia sampai di depan mejaku, napasnya tersengal-sengal. Syukurlah kamu masih di sini. Amara, tolong aku. Aku meletakkan gelasku perlahan. Tolong apa? Bukannya kamu harus segera pergi? Waktu check out sudah lewat, nanti kena denda lo. Amara, jangan bercanda. Desis Bram, melirik kiri kanan takut ada yang mendengar. Aku nggak bisa keluar. Kartu kreditku patah semua. Dompetku kosong. Lydia juga nggak bawa uang tunai. Tolong bayarin dulu tagihan tambahannya. Please, Ra. Ini terakhir kali aku minta tolong. Malu kalau ditahan di sini. Aku menatapnya tak percaya. Pria ini, urat malunya sudah putus. Baru saja dia ketahuan selingkuh. Baru saja dia menghinaku. Sekarang dia minta dibayarkan tagihan makannya bersama selingkuhannya? Tagihan tambahan? Alisku terangkat. Maksudmu tagihan wine mahal yang kalian minum berdua? Tagihan steak wagyu yang kalian makan sambil menertawakan aku? Kamu minta aku yang bayar? Ra, please. Nanti aku ganti. Aku janji aku ganti kalau gajiku cair. Mohon Bram, tangannya mencoba meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku jijik. Gaji? Gaji dari kantor mana? Mas? Bukannya kamu sudah dipecat dan pesangonmu dibekukan? Bram terdiam. Wajahnya semakin pucat. Tiba-tiba, resepsionis yang tadi melambaikan tangan, memanggil security. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap menghampiri kami. Maaf, Pak Bramantio, kata salah satu security dengan tegas. Resepsionis menginformasikan ada tagihan room service dan minibar sebesar Rp3.500.000 yang belum lunas. Kartu kredit penjamin atas nama Ibu Amara sudah dicabut aksesnya. Mohon Bapak selesaikan pembayarannya sekarang di kasir. 3,5 juta, pekik Bram. Dia menoleh ke arah Lydia yang baru sampai di situ. Kamu pesen apaan aja sih sampai segitu? Lydia melipat tangan di dada, wajahnya masam. Ya mana gue tahu? Kan lo bilang pesen aja sepuasnya, lo yang bayar. Lo kan orang kaya. Masa 3 juta doang ribut? Aku nggak punya duit, Lydia. Bentak Bram frustrasi, suaranya meninggi hingga membuat orang-orang di lobi menoleh. Kartu aku dipatahin sama dia. Rekening aku diblokir. Kamu bayar dong. Kamu kan juga ikut makan. Ogah, tolak Lydia mentah-mentah. Gue kesini sebagai tamu undangan lo ya. Mana ada tamu disuruh bayar? Lagian gue nggak bawa cash segitu. Dompet gue di mobil lo. Bram tampak seperti tikus yang terpojok. Dia kembali menatapku. Kali ini dia benar-benar berlutut di lantai marmer lobi hotel bintang 5 itu. Harga dirinya sudah dia buang ke tempat sampah. Amara, sayang, istriku yang baik. Bram merangkul kakiku, menangis sesenggukan. Bayarin dulu, Ra. Aku mohon. Aku malu dilihat orang. Aku janji bakal lakuin apa aja. Aku bakal cium kaki kamu. Tolong, Ra. Pemandangan itu sungguh ironis. Bram, pria yang selalu membusungkan dada dan melarangku bekerja karena merasa mampu menghidupi keluarga, kini menangis di lantai lobi hotel, memohon uang receh pada istrinya untuk membayar sisa pesta perselingkuhannya.
Para tamu hotel mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Aku menatap puncak kepala Bram. Rasa kasihan itu ada, tapi hanya sedikit. Sisanya adalah rasa lega karena aku akhirnya melihat wajah aslinya. Wajah seorang pengecut. Berdiri, Bram, kataku dingin. Kamu bikin malu? Bayarin dulu, Ra. Rengeknya. Aku mencondongkan tubuhku, membisikkan kalimat terakhir untuknya. Kamu ingat saat aku minta uang buat beli susu anak bulan lalu dan kamu bilang, jangan boros, aku lagi pusing mikirin proyek? Padahal saat itu kamu sedang membelikan kalung emas untuk Lydia? Ingat rasa sakit itu, Bram? Sekarang, rasakan sakitnya tidak punya uang. Aku berdiri, mengibaskan kakiku agar terlepas dari pegangannya. Pak Security, kataku pada petugas. Orang ini bukan suami saya lagi. Saya tidak bertanggung jawab atas utangnya. Silakan diproses sesuai prosedur hotel. Kalau perlu, panggil polisi. Baik, Bu. Security itu langsung memegang lengan Bram, memaksanya berdiri. Mari Pak, ikut kami ke kantor manajer. Kalau Bapak tidak bisa bayar, kami terpaksa menahan KTP dan barang bawaan Bapak, atau kami panggil polisi. Enggak, lepasin. Amarah, jangan tinggalin aku. Lydia, bantuin Mas. Bram meronta-ronta saat diseret menjauh dari lobi yang mewah itu, menuju kantor keamanan di belakang. Teriakannya menggema, menjadi tontonan gratis yang memilukan. Namun, tubuh Bram tiba-tiba melemas. Wajahnya yang pucat berubah menjadi abu-abu. Matanya terbalik ke atas. Tekanan mental yang terlalu berat, rasa malu yang tak tertahankan, dan ketakutan akan kemiskinan membuat sistem tubuhnya shutdown. Bruk. Bram jatuh pingsan, kali ini benar-benar pingsan di tengah lobi hotel. Tubuhnya ambruk seperti boneka kain yang putus benangnya. Kepanikan terjadi. Pak, Bapak pingsan. Panggil medis, teriak security. Aku hanya melihat sekilas, lalu membalikkan badan. Itu bukan urusanku lagi. Aku mengambil tas tanganku, berjalan dengan anggun menuju pintu keluar hotel. Pintu kaca otomatis terbuka, menyambutku dengan udara sore kota yang hangat. Di belakangku, tertinggal seorang pria yang pingsan karena ketidakmampuannya menanggung beban dosa dan kemiskinan yang ia ciptakan sendiri. Kekacauan di dalam lobi hotel masih terdengar samar-samar saat aku melangkah keluar menuju area drop-off mobil. Namun, aku tidak langsung pulang. Aku berdiri di dekat pilar besar di luar lobi, menunggu mobil jemputanku datang. Ah, ralat. Aku tidak sedang menunggu jemputan. Aku sedang menunggu babak kedua dari drama ini. Aku tahu Lydia tidak akan bertahan lama di dalam sana mengurus Bram yang pingsan. Wanita seperti dia tidak punya gen kesetiaan dalam DNA-nya. Benar saja. Tidak sampai 5 menit, pintu lobi terbuka. Lydia keluar dengan langkah terburu-buru, nyaris berlari. Wajah cantiknya ditekuk masam, bibirnya komat kamit memaki-maki. Dia menyeret koper kabinnya dengan kasar, sementara tangan kirinya menjinjing 3 paper bag besar berisi tas dan sepatu yang, kalau dia tahu nasibnya, sebentar lagi harus dia kembalikan. Dia tidak menolong Bram. Dia meninggalkan, kekasih sehidup semati, nya itu terkapar di lantai lobi dikerubungi security, sementara dia kabur menyelamatkan diri. Luar biasa. Lydia berhenti di trotoar, celingukan mencari mobil. Matanya tertuju pada area parkir VIP di depan lobi. Di sana, terparkir sebuah Mitsubishi Pajero Sport hitam. Mobil kesayangan Bram. Mobil yang selalu dibanggakan Bram sebagai simbol kesuksesannya, tempat mereka mungkin sering bermesraan saat aku sibuk mengurus rumah. Wajah Lydia cerah seketika. Dia berlari kecil menuju mobil itu, merogoh tasnya mencari kunci cadangan yang mungkin pernah diberikan Bram padanya. Atau mungkin dia berharap mobil itu tidak terkunci. Sial, mana kuncinya? Umpat Lydia saat dia mencoba menarik gagang pintu mobil yang terkunci rapat. Dia menggedor kaca jendela. Mas Bram bego banget sih kuncinya nggak dikasih ke gue. Aku memperhatikannya dari kejauhan dengan senyum miring. Dia tidak tahu. Aku berjalan pelan menghampirinya. Suara stiletoku membuatnya menoleh. Cari apa, Lydia? Tanyaku santai. Lydia terlonjak kaget.
Dia menatapku dengan mata melotot penuh kebencian. Ngapain lo masih di sini? Puas lo lihat Mas Bram pingsan? Puas lo bikin gue malu? Sangat puas, jawabku jujur. Kamu mau masuk ke mobil itu? Iyalah. Minggir lo. Gue mau ambil dompet gue yang ketinggalan di dashboard. Terus gue mau pergi dari tempat sialan ini, bentak Lydia. Dasar istri durhaka, suami sakit malah ditinggalin. Kamu lucu, Lydia. Kamu yang selingkuhannya, kamu yang ninggalin dia pingsan di dalam, tapi kamu nyebut aku durhaka. Aku menggelengkan kepala takjub dengan distorsi logikanya. Dan soal mobil ini, sepertinya kamu harus naik taksi. Oh tunggu, kamu kan gak punya uang tunai. Mungkin ojek payung? Maksud lo apa? Aku merogoh tasku, mengeluarkan sebuah kunci mobil dengan gantungan kunci kulit berinisial A. Aku menekan tombol unlock. Titit. Lampu mobil Pajero itu berkedip 2 kali. Suara kunci terbuka terdengar renyah. Lydia ternganga. Loh, kok kuncinya di lo? Itu kan mobil Mas Bram. Koreksi. Ini mobil yang dibeli pakai uang warisan ayahku, atas nama Amara Larasati, dan BPKB-nya ada di brankasku. Jelasku sambil memainkan kunci itu di jari telunjuk. Bram cuma supir yang kupinjamkan fasilitas. Dan karena supirnya sudah dipecat, fasilitasnya ditarik. Aku membuka pintu pengemudi, mengambil dompet kulit wanita berwarna pink norak yang tergeletak di dashboard. Lalu aku melemparkan dompet itu ke arah Lydia. Lydia menangkapnya dengan refleks. Itu dompetmu, kan? Ambil. Isinya mungkin cukup buat naik angkot, kataku. Lo ngambil mobil ini? Suara Lydia bergetar. Dia mulai menyadari implikasi dari situasi ini. Tanpa Bram yang kaya, tanpa mobil, tanpa kartu kredit dia tidak punya apa-apa. Terus gue pulang naik apa? Rumah gue jauh, di pinggiran kota. Barang bawaan gue banyak. Pikirkan sendiri. Kamu kan wanita mandiri yang berkelas? Sindirku, mengutip kata-katanya di kamar hotel tadi. Masa wanita berkelas pulang naik angkot? Malu dong sama tas branded. Oh maaf, tas hasil penipuan itu. Lydia mulai menangis. Kali ini tangisannya bukan tangisan manja yang biasa dia gunakan untuk merayu Bram. Ini adalah tangisan frustrasi, tangisan kekalahan. Air matanya melunturkan maskara, membuat garis hitam jelek di pipinya. Wajah cantiknya kini terlihat seperti badut yang menyedihkan. Tega lo, Mbak, tega banget. Isaknya. Gue cuma cewek biasa, gue cuma mau bahagia. Kenapa lo hancurin semuanya? Kamu mau bahagia dengan menghancurkan kebahagiaan wanita lain? Tanyaku tajam, melangkah mendekat hingga Lydia mundur ketakutan. Kamu sebut itu cuma cewek biasa? Kamu itu predator, Lydia. Dan hari ini, predatornya jadi mangsa. Tiba-tiba, ponsel Lydia di tangannya berbunyi. Notifikasi pesan masuk. Lydia melihat layarnya sambil sesenggukan. Matanya membelalak lebar. Ah, apa ini? Gumamnya. Kenapa? Ada kabar buruk lagi? Tanyaku penasaran, meski aku sudah bisa menebaknya. Video-video gue. Lydia menatapku horor. Ada video gue dilabrak di kamar hotel, udah masuk akun gosip kota. Udah ribuan yang nonton. Komennya, ya Tuhan, mereka maki-maki gue. Aku tersenyum puas. Ternyata, salah satu pegawai hotel yang tadi melihat kejadian di lorong atau mungkin tamu yang lewat, ada yang merekam dan menyebarkannya. Kejam? Mungkin. Tapi di era digital ini, sanksi sosial adalah hukuman paling efektif untuk pelakor yang tidak punya malu. Selamat, Lydia. Kamu sekarang terkenal. Kamu bilang mau jadi wanita berkelas yang dikenal banyak orang kan? Doamu terkabul. Satu kota sekarang tahu siapa kamu. Kataku, Mbak, tolong hapus. Tolong laporin biar dihapus. Lydia tiba-tiba bersimpuh di depanku, memegang ujung dresku. Tangisan buayanya semakin keras. Gue bisa dipecat dari kerjaan gue kalau bos gue lihat. Orang tua gue di kampung bisa serangan jantung. Tolong Mbak Amara, gue ngaku salah, gue minta maaf, gue balikin Mas Bram. Balikin Mas Bram? Aku tertawa, tawa yang benar-benar lepas. Kamu pikir dia barang yang bisa dikembalikan kalau sudah rusak?
Ambil saja dia. Kalian serasi. Sama-sama pengkhianat, sama-sama pecundang, dan sekarang sama-sama viral. Aku menepis tangan Lydia, lalu masuk ke dalam mobil Pajero itu. Aroma parfum Lydia masih tertinggal di dalam mobil, membuatku mual, tapi aku berjanji akan membawa mobil ini ke salon detailing besok untuk membersihkan setiap jejak najis mereka. Aku menyalakan mesin. Suara deru mobil terdengar gagah. Aku menurunkan kaca jendela. Lydia masih bersimpu di trotoar, menangis meraung-raung dikelilingi koper dan tas belanjaannya, menjadi tontonan satpam parkir dan supir taksi yang lewat. Satu saran buatmu, Lydia, kataku terakhir kali. Jual tas-tas itu buat bayar utang hotel Bram di dalam. Kasihan dia, siuman nanti pasti bingung mau cuci piring berapa ribu piring buat lunasin tagihan. Aku menginjak pedal gas. Mobil melaju meninggalkan pelataran hotel. Di kaca spion, aku melihat Lydia melempar tasnya ke tanah, menjerit frustrasi, sendirian, dipermalukan, dan hancur. Sementara di dalam lobi, aku tahu Bram sedang menghadapi neraka duniawinya sendiri. Aku menyetir menembus jalanan kota yang mulai gelap. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, seindah harapan baruku. Aku menyalakan radio, sebuah lagu Ubea tentang kebebasan mengalun. Aku ikut bersenandung pelan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Amara yang lama sudah mati di kamar 305. Amara yang baru, kini memegang kendali penuh atas setir kehidupannya sendiri. Mobil Pajero Sport hitam yang kukendarai membelah jalanan Jakarta yang mulai diguyur hujan gerimis. Suara gesekan ban dengan aspal basah dan irama wiper yang menyapu kaca depan menjadi satu-satunya teman perjalananku. Di dalam kabin mobil yang seharusnya hening dan nyaman ini, hidungku masih menangkap sisa-sisa aroma parfum vanila murahan milik Lydia yang menempel di jok penumpang. Aroma itu seperti jejak dosa yang tertinggal, membuat perutku mual setiap kali menarik napas. Aku menepikan mobil sebentar di sebuah minimarket 24 jam. Bukan untuk berbelanja kebutuhan, tapi untuk membeli pengharum mobil dengan aroma kopi yang paling kuat. Aku menyemprotkan pengharum itu ke seluruh penjuru kabin, ke jok, ke dashboard, bahkan ke langit-langit mobil, berusaha keras membunuh aroma pengkhianatan itu. Aku menggosok setir kemudi dengan tisu basah antiseptik berulang kali, seolah ingin menghapus bekas tangan Bram dan Lydia yang pernah menyentuhnya. Mobil ini milikmu, Amara. Jangan biarkan mereka mengotorinya lagi. Gumamku pada diri sendiri, menatap pantulan wajahku di kaca spion tengah. Wajah itu terlihat lelah, namun matanya menyala dengan tekad yang belum padam. Pertempuran di hotel tadi barulah babak pembuka. Aku tahu, Bram tidak akan menyerah begitu saja. Dia tipe benalu yang akan terus berusaha menempel pada inangnya sampai tetes darah terakhir. Aku kembali melaju menuju perumahan elit di kawasan Jakarta Selatan, tempat di mana, rumah, kami berada. Rumah yang dibeli dengan uang warisan almarhum ayahku, didesain sesuai impianku, namun selama ini diklaim Bram sebagai hasil kerjanya di depan teman-temannya. Saat mobilku mendekati gerbang hitam rumah bergaya minimalis tropis itu, aku melihat Pak Ujang, satpam komplek yang sudah bekerja belasan tahun, berdiri siaga di depan posnya. Di samping pos satpam, terlihat dua koper besar berwarna abu-abu dan hitam teronggok basah terkena cipratan hujan. Itu koper-koper Bram. Aku memang sudah menelepon Pak Ujang 1 jam yang lalu, memberitahunya bahwa Bram tidak lagi diizinkan masuk ke dalam rumah dan barang-barangnya sudah kusiapkan di teras oleh asisten rumah tanggaku untuk dipindahkan ke pos satpam. Pak Ujang membuka gerbang otomatis dengan wajah prihatin saat melihat mobilku. Aku menurunkan kaca jendela. "Malam, Bu Amara," sapa Pak Ujang sopan, namun matanya melirik cemas ke arah koper-koper itu. "Itu, Bu. Barang-barang Bapak sudah saya amankan di sini sesuai perintah Ibu. Tapi, apa Ibu yakin? Maksud saya, kalau Bapak pulang nanti dan marah-marah bagaimana?" Aku tersenyum tipis, senyum yang mengandung badai. "Biarkan dia marah, Pak. Kalau dia memaksa masuk atau berbuat kasar, Bapak tahu harus menelepon siapa, kan?" "Siap, Bu. Polsek terdekat sudah ada di speed dial saya," jawab Pak Ujang tegas. Dia tahu siapa yang menggajinya selama ini. Aku memasukkan mobil ke garasi. Rumah terlihat sepi. Anak-anak sedang menginap di rumah ibuku sejak kemarin karena libur sekolah, sebuah kebetulan yang sangat kusyukuri.
Mereka tidak perlu melihat drama kehancuran ayah mereka malam ini. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu ganda yang kokoh itu, dan menyalakan lampu ruang tengah. Keheningan menyambutku. Biasanya, jam segini aku sibuk menyiapkan makan malam atau menunggu Bram pulang dengan cemas. Tapi malam ini, keheningan ini terasa seperti kemewahan. Aku membuat secangkir teh chamomile hangat, lalu duduk di sofa ruang keluarga, menunggu. Aku tahu dia akan datang. Dia tidak punya tempat lain. Benar saja. Tepat pukul 9 malam, saat hujan mulai turun semakin deras, suara gedoran kasar terdengar dari gerbang depan, diikuti teriakan yang samar-samar namun penuh emosi. "Buka, Pak Ujang. Buka gerbangnya. Ini rumah saya. Kurang ajar kalian semua." Itu suara Bram. Aku tidak beranjak. Aku menyesap tehku perlahan, menikmati setiap detiknya. Aku membuka aplikasi CCTV di ponselku yang terhubung ke kamera di gerbang depan. Di layar ponsel, aku melihat pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Bram berdiri di depan gerbang besi yang tinggi, basah kuyup diguyur hujan. Kemeja kerjanya yang tadi kusut kini menempel di tubuhnya yang menggigil. Dia tidak membawa payung. Dia terlihat seperti kucing yang tercebur got. Di belakangnya, sebuah taksi terlihat menunggu, mungkin menunggu bayaran yang tidak akan pernah diterimanya. Bram menendang-nendang pagar. "Amara, keluar kamu. Jangan jadi pengecut. Buka pintunya." Pak Ujang keluar dari pos, mencoba menenangkan. "Maaf, Pak Bram. Ibu Amara melarang Bapak masuk. Koper Bapak ada di sini. Silakan dibawa dan pergi." "Kamu ngusir saya? Saya yang punya rumah ini. Saya tuan rumah di sini. Minggir kamu satpam bodoh." Bram mencoba mendorong Pak Ujang, tapi tenaganya yang lemah karena baru siuman pingsan tidak sebanding dengan tubuh kekar Pak Ujang. Bram justru terhuyung mundur dan jatuh terduduk di aspal basah. Aku meletakkan cangkir tehku. Saatnya mengakhiri ini. Aku mengambil payung hitam besar, lalu berjalan keluar rumah menuju gerbang depan. Langkahku tenang di atas jalan setapak berbatu yang membelah taman depan. Hujan menerpa payungku dengan suara tik-tik-tik yang ritmis. Saat aku sampai di dekat gerbang, Bram melihatku. Matanya yang merah menyala karena marah dan tangis langsung memancarkan harapan palsu. "Amara," serunya, bangkit berdiri dengan susah payah. Dia mencengkeram jeruji besi gerbang, wajahnya basah oleh air hujan. "Buka gerbangnya, Ra. Kamu gila ya? Kamu ngunci suami sendiri di luar hujan-hujanan begini? Aku kedinginan, Ra. Aku lapar. Aku belum makan dari siang." Aku berdiri di balik gerbang yang terkunci, menatapnya datar. Jarak kami hanya terpisahkan oleh besi-besi dingin itu, namun rasanya seperti terpisah jurang yang tak berdasar. "Pulanglah ke tempat asalmu, Mas. Atau ke tempat wanitamu," kataku, suaraku sedikit harus berteriak mengalahkan suara hujan. "Wanita apa? Lydia udah kabur," teriak Bram frustrasi. "Dia ninggalin aku di hotel sendirian. Aku ditahan security 2 jam sampai aku harus ninggalin jam tangan Rolexku sebagai jaminan. Kamu puas bikin aku kayak gembel begini? Jam Rolex itu palsu, Mas. KW super yang kamu beli di Mangga 2 tahun lalu. Untung security hotelnya tidak sadar, atau mungkin mereka cuma kasihan padamu," jawabku santai. Bram terdiam sejenak, wajahnya merah padam karena malu rahasianya terbongkar lagi. "Ra, udahan dong marahnya. Aku minta maaf. Sumpah, aku nyesel. Lydia itu setan, dia yang ngegoda aku. Aku cuma korban. Ra, buka pintunya, kita omongin baik-baik di dalam. Aku janji bakal sujud di kaki kamu." "Janji?" Aku tertawa, tawa yang hambar. "Berapa banyak janji yang sudah kamu ludahi, Mas? Ingat janji pernikahan kita? Setia dalam untung dan malang. Saat kamu untung, kamu berbagi dengan pelakor. Saat kamu malang seperti sekarang, baru kamu ingat istri. Tapi ini rumahku juga, Amara." Bram kembali emosi, mengguncang pagar. "Aku yang ngecat temboknya. Aku yang pasang lampunya. Aku punya hak di sini." "Mengecat tembok tidak menjadikanmu pemilik sertifikat, Bram," balasku tajam.
Sertifikat rumah ini atas namaku. Tanah ini dibeli uang ayahku. Kamu hanya penumpang yang lupa membayar tiket. Dan sekarang, masa berlaku tiketmu sudah habis. Supir taksi yang menunggu di belakang Bram mulai membunyikan klakson. Tidak sabar. Pak, jadi bayar nggak? Argonya jalan terus nih, teriak supir itu. Bram menoleh panik ke arah taksi, lalu kembali menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Rah, bayarin taksi dulu. Please. Aku nggak punya uang sepeser pun. Dompetku kosong. HP-ku mati. Rah, kasihanilah aku. Aku ini ayah dari anak-anakmu. Mendengar dia menyebut anak-anak, membuat darahku kembali mendidih. Jangan sebut nama anak-anak dengan mulut kotormu itu. Desisku. Kamu selingkuh. Kamu tidak ingat anak. Kamu foya-foya dengan uang pendidikan mereka untuk beli tas gundikmu. Kamu tidak ingat anak. Sekarang saat kamu butuh uang taksi, baru kamu bawa-bawa anak. Aku merogoh saku dresku, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah yang sempat kuselipkan tadi. Aku melipatnya kecil, lalu melemparnya melewati celah pagar. Uang itu jatuh ke genangan air di dekat kaki Bram. Ambil itu. Itu sedekah terakhirku. Cukup untuk bayar taksi dan membawamu pergi jauh dari sini. Jangan pernah injakan kakimu di komplek ini lagi, atau aku akan melaporkanmu atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan percobaan masuk tanpa izin. Bram menatap uang 100.000 di genangan air itu. Harga dirinya hancur lebur. Dia, Bramantio, yang selalu ingin terlihat necis dan kaya, kini harus memungut uang dari becekan di depan mantan istrinya. Dengan tangan gemetar, dia memungut uang itu. Air matanya bercampur dengan air hujan. Kamu kejam, amarah, kamu berubah. Bisiknya. Aku tidak berubah, Mas. Aku hanya terbangun. Jawabku. Sekarang pergi. Bawa kopermu. Sampah harus berada di tempat sampah, bukan di istana. Aku berbalik badan, tidak memedulikan panggilannya yang semakin histeris. Aku berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Amara. Amara. Aku suamimu. Buka. Di belakangku, aku mendengar Pak Ujang berkata tegas. Pak, sudah Pak. Silakan pergi sebelum saya panggil warga. Malu Pak, dilihat tetangga. Lalu suara pintu taksi dibanting. Dan perlahan, suara keributan itu menjauh. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Aku bersandar di daun pintu, mendengarkan detak jantungku sendiri. Hujan di luar masih deras, seolah alam sedang membantu membersihkan jejak-jejak kotor yang ditinggalkan Bram di depan pagar rumahku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur sendirian di ranjang besar kami. Tidak ada dengkuran Bram. Tidak ada aroma rokoknya. Dingin, memang. Tapi di balik dingin itu, ada rasa damai yang luar biasa. Rasa damai karena tahu bahwa tidak ada lagi kebohongan yang tidur di sebelahku. Aku memeluk guling, memejamkan mata, dan tidur dengan nyenyak. Menyambut hari esok di mana aku akan menjadi satu-satunya nahkoda bagi hidupku sendiri. 6 bulan kemudian. Matahari pagi Jakarta bersinar cerah, menembus dinding kaca ruang kerjaku di lantai 25 sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Aku berdiri di dekat jendela, memegang cangkir kopi keramik yang hangat, menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana yang tampak seperti semut. 6 bulan. Waktu yang terasa singkat namun telah mengubah segalanya secara drastis. Di dinding ruangan, tergantung sebuah plakat penghargaan yang baru kuterima minggu lalu, Woman Entrepreneur of the Year. Ya, setelah perceraian itu, aku tidak hanya duduk diam meratapi nasib. Aku menggunakan modal dari aset-aset yang berhasil kuselamatkan dan mengembangkan bisnis butik, serta catering yang dulu hanya kukelola setengah hati karena sibuk mengurus Bram. Kini, bisnis itu berkembang pesat. Aku punya puluhan karyawan, cabang baru di 2 kota, dan yang terpenting, aku punya kendali penuh atas hidupku. Tok, tok, tok. Masuk, kataku tanpa menoleh. Sekretarisku, Rina, masuk membawa tumpukan berkas. Bu Amara, ini berkas kontrak kerjasama dengan vendor baru yang perlu ditanda tangan. Dan ada titipan surat dari pengadilan agama, sepertinya akta cerai yang asli sudah keluar. Aku berbalik, tersenyum lebar.
Terima kasih, Rina. Akhirnya, surat pembebasan itu datang juga. Aku menerima amplop coklat berlogo pengadilan itu dengan perasaan ringan. Resmi sudah. Secara hukum, agama, dan negara, aku bukan lagi istri Bramantio. Status, janda, yang dulu sering ditakuti banyak wanita, bagiku kini terasa seperti gelar kehormatan. Gelar bagi wanita yang berani menolak disakiti. Oh ya, Bu, Rina tampak ragu sejenak. Di lobi bawah ada keributan sedikit tadi pas saya naik. Katanya ada kurir pengantar makanan yang maksa mau ketemu ibu, tapi ditahan security karena penampilannya mencurigakan dan bau alkohol. Dahiku berkerut. Kurir? Siapa namanya? Dia nggak mau sebut nama, Bu, tapi dia teriak-teriak nyebut nama ibu. Katanya dia kenal dekat sama ibu. Orangnya kurus, kucel, pakai jaket ojol yang udah luntur. Firasatku bekerja. Biar saya lihat di CCTV lobi. Aku menyalakan monitor di mejaku yang terhubung ke keamanan gedung. Di layar, aku melihat sosok itu. Sosok yang nyaris tidak kugenali. Itu Bram. Tubuhnya kurus kering, pipinya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Rambutnya gondrong tidak terurus dan berminyak. Dia memakai jaket ojol hijau yang sudah kusam dan sobek di bagian lengan. Dia sedang berdebat dengan security gedung, terlihat memohon-mohon sambil menunjuk ke atas. Hatiku mencelos. Bukan karena cinta, tapi karena rasa kaget melihat betapa cepat karma bekerja. 6 bulan lalu dia adalah manajer perlente yang sombong. Sekarang, dia terlihat lebih tua 10 tahun dari usianya. Rina, bilang ke security, jangan biarkan dia naik. Tapi, berikan dia nasi kotak makan siang jatah saya. Bilang, itu sedekah Jumat dari kantor. Baik, Bu. Ibu kenal dia? Tanya Rina hati-hati. Dulu kenal. Sekarang dia cuma orang asing yang tersesat. Jawabku datar. Aku kembali menatap jendela. Aku mendengar kabar dari teman-temanku tentang nasib Bram setelah malam pengusiran itu. Dia dipecat dari kantornya tanpa pesangon karena kasus penipuan laporan dinas. Dia sempat menumpang di kosan temannya, tapi diusir karena ketahuan mencuri uang. Kini, sepertinya dia menjadi driver ojek online dengan akun sewaan karena dia tidak punya motor sendiri. Mobil Pajero kesayangannya sudah kujual dan uangnya kumasukkan ke tabungan pendidikan anak-anak. Dan Lydia? Nasib wanita itu tidak kalah tragis. Video pelabrakan di hotel itu benar-benar menghancurkannya. Akun gosip menyebarkannya dengan caption yang memancing amarah netizen. Wajahnya terpampang jelas. Dia dipecat dari pekerjaannya sebagai SPG karena dianggap mencoreng citra perusahaan. Teman-teman sosialitanya menjauhinya karena takut dipinjami uang. Kabar terakhir yang kudengar, dia pulang kampung karena tidak kuat menanggung malu di ibu kota. Dan di kampung pun dia dikucilkan oleh tetangganya yang sudah menonton video itu. Dia mencoba mencari mangsa pria kaya baru, tapi jejak digitalnya membuat semua pria lari. Lydia kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya yang kelam, sendirian dan tanpa tas branded. Sore harinya, aku turun ke lobi untuk pulang. Sopir pribadiku, ya, sekarang aku punya sopir agar aku bisa bekerja di jalan, sudah menunggu dengan mobil sedan Mercy terbaru yang kubeli bulan lalu. Saat aku melangkah keluar gedung, aku melihat Bram duduk di trotoar di seberang jalan, sedang memakan nasi kotak yang kuberikan tadi dengan lahap. Dia makan seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Di sebelahnya terparkir motor bebek butut yang mungkin dia sewa. Tiba-tiba dia mendongak dan melihatku. Mata kami bertemu. Aku, dengan setelan blazer elegan, tas Hermes asli di tangan, berdiri di samping mobil mewah. Dia, dengan jaket ojol kumal, mulut penuh nasi, duduk di pinggir selokan. Waktu seolah berhenti. Aku melihat air mata menggenang di mata Bram. Mulutnya bergerak, seolah ingin memanggil namaku. Amara. Geraknya tanpa suara. Ada penyesalan yang begitu dalam, rasa rindu, dan rasa malu yang menghancurkan di tatapan itu. Dia melihat apa yang telah dia buang. Dia membuang berlian demi sebongkah batu kali, dan sekarang dia menyadari bahwa batu kali itu pun telah menyeretnya ke dasar sungai. Aku tidak memalingkan wajah. Aku menatapnya lurus, lalu memberikan anggukan kecil, sebuah tanda perpisahan terakhir.
Tanda bahwa aku sudah memaafkan demi ketenanganku sendiri, tapi tidak akan pernah melupakan. Aku masuk ke dalam mobil. Jalan, Pak, perintahku pada sopir. Mobil melaju perlahan, melewati Bram yang masih mematung dengan nasi kotak di tangannya. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Kaca spion hanya untuk melihat lalu lintas, bukan untuk melihat masa lalu. Ponselku berdering. Panggilan video dari anak-anakku di rumah. Halo, Ibu. Ibu pulang jam berapa? Kita mau makan pizza ya malam ini? Seru si sulung dengan ceria. Iya sayang, Ibu sedang jalan pulang. Kita pesta pizza malam ini, jawabku sambil tersenyum lebar, senyum yang benar-benar lepas dan bahagia. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, seindah masa depanku. Aku, Amara, pernah jatuh, pernah dikhianati, dan pernah diremehkan. Tapi aku memilih untuk bangkit. Aku mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan air mata menjadi berlian. Bagi kalian yang sedang berada di posisi Amara yang dulu, ingatlah satu hal, jangan pernah takut melepaskan seseorang yang tidak tahu cara menghargaimu. Karena terkadang, kamu harus kehilangan seseorang untuk menemukan kembali dirimu sendiri yang hilang. Dan percayalah, pembalasan terbaik bukanlah marah, tapi menjadi sukses dan bahagia tanpa mereka.